Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Iwin. Apa kabarnya hari ini, Bunya? Alhamdulillah baik, sehat. Bu Iwin bagaimana? Alhamdulillah baik. Bu ini, Ibu akan melakukan coaching hari ini kan? Iya betul Bu. Sebelum coaching, saya akan menyampaikan beberapa hal. Semoga Ibu berkenan ya. Insyaallah. Nanti pada saat proses coaching, para proses coaching akan ada beberapa yang akan saya nilai sesuai dengan itu coaching. Satu, apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum? Yang kedua, apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kapasitas? Ya, ya. Yang ketiga, saya juga akan mendengarkan jawaban atau respon dari coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang diajukan. Dan jangan lupa tetap menggunakan prinsip coaching yaitu kemitraan, kreatif, dan memaksimalkan strategi proses. Ya. Oke. Nah, sebelum memulai observasi, ya, ada beberapa konsep ini. Komposisi apa yang ingin kita kembangkan dalam proses coaching hari ini? Kompetensi coaching itu kan ada 3 ya Bu Iwin ya. Pertama keadaan penuh, kemudian mengangkat aktif, kemudian pertanyaan berbobot. Tapi karena kalau melihat kondisi dan situasi sekarang nih, tempat kita sekarang nih, karena kan kita ada di kafe ya, sebuah kafe. Terus jujur kalau misalkan saya orangnya tuh memiliki kekurangan, itu kurang bisa fokus maksimal kalau berada di tempat umum, banyak tempat keramaian. Karena apa ya, kayaknya lihat banyak orang, mulai ada grogi, kemudian kayaknya kurang fokus lah, jadi berkata kematasnya sana kemari gitu. Seperti itu ya, iya terlalu ramai. Seperti itu sih Bu Iwin. Dari ketiganya, mana yang akan difokuskan? Yang paling saya ingin fokuskan itu adalah keadilan. Saya berusaha untuk fokus walaupun suasananya ramai, kemudian ya ada tempat umum seperti ini. Terus, apa kabar Bu Sasmi? Alhamdulillah, baik Bu Endang. Bu Endang gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik. Udah lama kita nggak ketemu ya, nggak ngobrol-ngobrol. Sebenarnya udah lama nih pengen ketemu sama Bu Endang. Ada yang pengen aku ceritain, ya Allah. Kita apa nih? Kayaknya Bu Sasmi juga saya lihat juga suasana hatinya lagi galau. Ada apa nih Bu? Ini Bu kan kepanitiaan acara Hari Buruh nih sebentar lagi ya kan. Ini saya merasa gundah gulana nih, saya kan ditunjuk sebagai PJ Bu. Oh iya. Nah, saya sebenarnya punya ide-ide banyak nih untuk kegiatan Hari Buruh besok nih, gitu kan. Tetapi kok saya merasa sulit sekali untuk menjaga semua orang yang dalam satu tim ini untuk tetap fokus dan bisa terlibat secara penuh dalam kegiatan ini gitu. Padahal tinggal cuma beberapa minggu kan. Saya merasa ya Allah, ini kenapa sih orang-orang susah banget sih digerakinnya begitu. Kira-kira harus bagaimana ya Bu ya saya? Ya sih, saya paham nih Bu Sasmi. Apa yang menjadi apa tuh ganjalan di hati Bu Sasmi nih. Coba kita beberapa langkah ya untuk meningkatkan kolaborasi dan semakin kepanitiaan. Benar Bu Sasmi ini. Misalkan pertama, bagaimana komunikasi di antara anggota timnya Bu Sasmi, apalagi dalam ingin menghadapi kegiatan ini. Mungkin karena kesibukan kali ya, kesibukan teman-teman juga. Saya merasa sih komunikasinya memang belum sepenuhnya lancar. Jadi apa namanya, kadang-kadang ada kesalahpahaman di antara kami. Kadang juga Komunikasi ya. kadang juga sulit untuk membuat semua orang itu terlibat di dalam sebuah diskusi itu. Padahal kan saya pengennya ayo dong kita kerja dalam hidup hari gitu. Ayo, oke ya seperti itu komunikasinya saya merasa Saya paham nih. Pertama-tama nih coba Bu Sasmi fokus nih pada tahapan ya. Bagaimana biasanya Bu Sasmi itu memulai dan mengelola diskusi di dalam timnya Bu Sasmi. Jadi pertama-tama tuh apa yang Bu Sasmi akan lakukan? Iya. Ini sih Bu, biasanya kalau misalnya dalam pertemuan itu saya akan memberikan gambaran tentang kegiatan yang kita lakukan gitu kan. Ya wajar lah ya. Jadi saya kasih gambaran ini nanti kita kegiatannya seperti ini garis besarnya gitu. Tapi ternyata tidak selalu mudah untuk mendapatkan masukan dari semua orang gitu. Saya merasa ada
entah nggak pede, entah dia emang nggak punya ide gitu ya. Intinya sih kayaknya diajak bicara tuh ya nggak ngomong gitu loh. Jadi ya udah saya mengalir sendiri, jadi saya seperti rapat sendiri jadinya gitu. Jadi tidak ada respon ya. Betul, betul, tidak ada respon dari teman. Nah, itu kan jadi hambatan ya Bu ya kalau kayak gitu. Gimana apa namanya kegiatan hari guru bisa terlaksana dengan baik kalau misalnya di dalam tim sendiri itu seperti itu gitu. Iya betul. Nah sekarang kita coba masuk nih ke identifikasi permasalahan Bu Sasmi ya. Apakah Ibu teridentifikasi nih tentang kekhawatiran atau hambatan yang mungkin dimiliki anggota tim Ibu? Mungkin nih hambatannya apa nih anggota tim dari beberapa anggota tim Ibu tuh dia memiliki hambatan apa gitu. Iya sih, saya waktu itu pernah saya coba ajak bicara beberapa teman secara pribadi tidak di dalam rapat umum gitu ya. Jadi ternyata memang ada beberapa orang yang merasa kurang percaya diri untuk mengemukakan untuk berbicara di depan mereka takut ide mereka tidak dihargai gitu loh Bu. Karena di sekolah kami tuh kadang suka ada gini kan, kalau dalam bahasa Arab nih, makana usul wa huwa mas'ul, itu artinya maksudnya siapa yang mengeluarkan ide maka dia yang memimpin gitu. Jadinya yang menjadi hambatan teman-teman yang akhirnya udahlah aku nggak mau ngeluarin ide, nanti ketika aku berpendapat aku disuruh jadi pemimpin lagi gitu. Ada rasa kekhawatiran ya. Betul, ada rasa kekhawatiran. Terus kemudian juga ada sedikit ketidakjelasan mengenai peran anggota masing-masing gitu. Jadi meskipun sudah ada kepanitiaannya nih, si A jadi sekretaris, si B jadi bendahara, si C jadi jadi humas gitu. Nah mereka sepertinya mungkin belum memahami secara penuh peran masing-masing itu dari beberapa pembicaraan. Iya, benar juga sih. Nah, kemudian kita apa yang diungkapkan Bu Sasmi ya, dan mungkin seperti itu kendalanya berarti ya Bu Sasmi juga. Berarti Bu Sasmi udah bisa memahami ya kendala-kendala yang ada ya di tim Bu Sasmi. Nah, sekarang kita menuju ke prevensinya Bu Sasmi. Bagaimana perasaan Bu Sasmi ketika menghadapi situasi ini? Dan apa yang Bu Sasmi pikirkan agar Bu Sasmi dapat membantu mengatasi tantangan yang Bu Sasmi hadapi? Ya akhirnya kemudian saya sadar bahwa realita kadang tidak sesuai dengan ekspektasi. Ya ada saja hambatan yang kemudian kita akan hadapi ya ketika di dalam lapangan. Memang awalnya saya agak frustasi, saya pengen udahlah biarin aja lah, karena nggak usah ngurusin deh. Kalau memang teman-teman nggak mau bantu, ya udah nanti saya tinggal laporan kepada kepala sekolah bahwa teman-teman nggak ada yang bantu, Pak, udah nggak usah ada hari guru aja gitu. Saya pengennya kayak gitu awalnya, karena saya ingin semua orang itu terlibat. Saya pengen semua orang itu bisa memberikan kontribusi. Saya pikir ya kita mungkin perlu menciptakan lingkungan yang lebih terbuka dari kita yang gimana ya caranya supaya teman-teman itu tidak takut untuk ngomong, tidak takut untuk berpendapat lah di depan orang. Nah, itu termasuk langkah yang baik Bu Sasmi itu. Nah, jadi Bu Sasmi sudah memiliki langkah-langkah, maksudnya udah memiliki solusi ya, solusi dari permasalahan Bu Sasmi hadapi, langkah-langkahnya juga Bu Sasmi sudah bisa membaca lah situasi dari tim Bu Sasmi. Nah, kemudian sekarang kita bicara tentang tindakan Bu Sasmi. Bagaimana Bu Sasmi bisa menciptakan lingkungan yang lebih mendukung? Ya, baik. Bagaimana tadi? Ya, proses gimana ya? Alhamdulillah Bu Iwin, proses coaching saya tadi dengan coaching saya itu Bu Sasmi berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, santai, tapi tetap mengarah ke tujuan permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya. Setelah observasi, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan ya. Apa saja yang sudah dilakukan oleh Bu Iwin pada saat itu? Yang saya lakukan pada saat coaching, yaitu saya menanyakan tujuan dari permasalahan coaching saya, kemudian saya mengidentifikasi permasalahan dari coaching saya, dan saya juga tidak menanyakan pertanyaan-pertanyaan
yang mendalam pada coach saya. Dan dengan begitu coach saya bisa menemukan tujuan dari permasalahannya dan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Berarti ya Bu Rin ya. Iya, alhamdulillah Bu Wiwin. Menurut saya sih tadi saran dan ini sudah saya ikuti. Memang sih sudah melihat itu semuanya ya, sudah muncul lah. Saya juga tadi sudah melihat tentu yang hal-hal juga ketika dia menyukakan semua permasalahan dan dia sudah menyukakan solusinya. Oke Bu Endang, semuanya ini sudah baca. Semoga nanti setelah ini mungkin ketika nanti kita ketemu lagi dengan pastinya nanti bisa ditanyakan perkembangannya juga apakah terlalu sudah ya benar ya. Oh iya, baik, insya Allah Bu Wiwin. Terima kasih banyak nih Bu Wiwin sudah mengobservasi saya. Iya, terima kasih Bu Wiwin. Buat sehat-sehat, semangat ya Bu Wiwin ya. Terima kasih juga buat Benda. Sama Bu Wiwin, semangat. Terima kasih Benda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.